Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Dwi Purnomo dengan NIM A11 2022 14 227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya responsi bimbingan karir data science. Ini adalah soal yang diberikan. Ini adalah codingan saya. Yang pertama ini ada load data. Saya mengambil dataset ini dari Kaggle, yaitu linknya sudah ada diberikan di soalnya. Saya mengambil data science 5 Indians diabetes ini. Ini adalah link dari dataset saya. Dataset ini berjumlah 768 baris dengan 9 atribut. Di antaranya ada 8 fitur, prediktor, dan 1 target atau kelas. Ya, ini ada 8 fitur dan 1 target. Fitur pertama ada pregnancies, yang kedua ada glucose, yang ketiga ada blood pressure, yang keempat yaitu skin thickness, yang kelima insulin, yang keenam BMI, yang ketujuh diabetes pedigree function, yang kedelapan ada AX, dan yang terakhir itu ada target yaitu outcome. Kemudian di sini ada handling missing value. Kemudian di sini ada exploratory data analysis atau disingkat aja EDA. Di sini terlihat datanya tidak seimbang, di mana jumlah pasien non diabetesnya itu jauh lebih banyak daripada yang diabetes. Kemudian di sana ada korelasi fitur atau metrik korelasi. Ini adalah contoh metrik korelasinya. Kemudian di sini ada visualisasi outlier atau plot box. Di sini terlihat jelas bahwa insulin dan diabetes pedigree function itu terdapat banyak titik data ekstrim di luar upper whisker. Ada box plotnya. Kemudian di sini di soal dijelaskan insight yang diperoleh harus digunakan berdasarkan pemilihan tahap berikutnya. Insight dari EDA yang pertama, distribusi kelas atau target. Data tidak seimbang atau imbalance, di mana jumlah pasien non-diabetes 0, hampir 2 kali lipat lebih banyak dari pasien diabetes, yaitu yang 1. Ini menjadi dasar mengapa kita perlu menggunakan teknik smoothie saat preprocessing. Ini ya. Ini yang 0 itu yang 0 non diabetes, yang 1 diabetes. Kemudian yang kedua ada anomali data atau missing values tersembunyi. Terlihat pada fitur glucose, blood pressure, dan BMI terdapat nilai 0 yang tidak wajar secara medis atau tidak mungkin tekanan darah manusia 0. Oleh karena itu, strategi imputasi menggunakan median dipilih karena lebih tahan terhadap outlier dibandingkan mean.
Kemudian yang ketiga ada outlier. Berdasarkan box plot, fitur insulin dan diabetes pedigree memiliki banyak outlier ekstrim di bagian atas. Model berbasis tree atau seperti random forest akan sangat cocok di sini karena mereka lebih tahan robust terhadap outlier dibandingkan model linear. Nah, ini box plot dari insulin dan diabetes pedigree function. Kemudian selanjutnya ada pre-processing. Di sini ada split data, kemudian ada smote, kemudian ada scaling. Split datanya kita bagi menjadi 80-20. Di sini kita pakai smote karena datanya tidak seimbang yang tadi. Smote ini adalah sampling untuk menyeimbangkan data training karena tadi datanya tidak imbang. Kemudian ada scaling itu untuk agar fitur numerik memiliki rentang skala yang sama. Ini adalah jumlah data training sebelum di smote. 0:400, 1:214. Kemudian yang sudah di smote 0:400, kemudian 1:400. Kemudian di sini ada modeling. Untuk model yang pertama, saya membandingkan 3 model. Yang pertama ada model logistic regression. Kemudian yang kedua ada random forest, yang ketiga ada SVM. Kemudian di sini ada evaluasi model atau training dan evaluasi. Setelah tadi ketiga model tersebut dibangun, kemudian kita harus melatihnya dengan training. Ya, di sini terdapat hasilnya. Di sini logistic regression akurasinya 0,71 dan recallnya 0,66. Bisa dilihat. Di sini ada confusion metricnya. Kemudian yang random forest akurasinya 0,74 dan recallnya 0,68. Ini adalah nilai dari random forest. Kemudian ini confusion metricnya. Kemudian yang terakhir ada SVM. Ya, memiliki nilai akurasi 0,75 dan recall 0,72. Ini confusion metric dari SVM. Mengapa alasan saya memilih ketiga model tersebut? Yang pertama, model logistic regression sebagai baseline model yang sederhana dan mudah diinterpretasikan untuk klasifikasi biner. Model ini bekerja baik jika data memiliki hubungan linier. Yang kedua ada model random forest classifier. Dipilih karena kemampuannya menangani hubungan nonlinear dan tahan terhadap outlier atau yang banyak ditemukan pada fitur insulin. Selain itu, ini adalah model ensemble yang umumnya memiliki performa tinggi. Kemudian yang model ketiga adalah support vector machine atau SVM. Efektif pada ruang dimensi tinggi karena kita sudah melakukan scaling atau standar scaler. SVM diharapkan dapat memisahkan kelas diabetes dengan margin yang optimal. Itu adalah alasan kenapa saya memilih 3 model tersebut. Kemudian di sini ada hyperparameter tuning. Untuk meningkatkan performa, saya menggunakan
optimasi model random forest dengan menggunakan grid search CV. Di sini ada n estimators, tuning. Saya melakukan tuning pada parameter seperti n estimators, max dip, min sample split. Kemudian ini adalah hasil outputnya. Ini adalah hasil setelah dituning tadi. Kemudian ini adalah perbandingan akhirnya, akurasi dan recall antar modelnya. Ini perbandingan performanya. Ini hasil optimasi. Akurasi model awal yang default 0,74. Akurasi model tune atau base 0,82, validasi atau 0,74 testing. Kesimpulan akhirnya, yang pertama, model terbaik berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metrik akurasi dan recall random forest yang setelah dituning terpilih sebagai model terbaik. Model ini berhasil menyeimbangkan kemampuan prediksi antar kelas berkat penanganan data imbalance menggunakan smooth dan pencarian parameter optimal menggunakan grid search. Yang kedua, implikasi. Penerapan model ini di lingkungan medis dapat membantu dokter untuk melakukan screening awal diabetes dengan lebih cepat. Fokus pada metrik recall sangat penting di sini karena dalam kasus kesehatan meminimalisir false negatif atau pasien diabetes tapi terdeteksi sehat lebih prioritas daripada akurasi semata. Mungkin dari saya cukup segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.